Halo, apa kabar semua teman-teman dan sahabatku semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Chef Trisno Wijaya. Nah, di sini saya akan berbagi trik dan juga tips serta resep ya untuk memasak pakcoy, sayuran pakcoy saus tiram ya. Di sini gimana caranya biar tetap hijau dan tetap fresh ya, tidak kusut ataupun tidak layu ya di penyajian. Nah, di sini untuk bahan-bahannya saya hanya menggunakan sayur pakcoy saja ya di sini, dan beberapa bumbu-bumbu seperti gula pasir, garam, chicken powder ya, lada bubuk, bawang putih, saus tiram, dan beberapa kecap tambahan seperti kecap ikan, kecap asin, dan angciu ya untuk penyedap rasa nanti. Nah, di sini untuk resepnya bisa dipelajari dan untuk trik masaknya bisa dilakukan sesuai teman-teman semuanya di rumah ya. Nah, kita mulai saja. Di sini yang akan saya kasih tahu adalah cara pembersihan dari sayur pakcoy sendiri ya. Karena sayur pakcoy itu cenderung kelihatannya sangat bersih untuk bagian luar, tapi kalau kita buka, kita telungkap satu persatu, padahal banyak sekali kotoran-kotoran yang ada di dalam ya. Ini hitam-hitam seperti ini, mungkin dia ini tercampur dengan sedikit pasir ataupun tanah ya. Jadi mesti kita telungkap satu persatu, kemudian nanti kita akan potong dan kita bersihkan ya. Nah, untuk cara pemotongannya, kalau saya sendiri, saya nggak pakai ya untuk bagian ujung bawahnya karena terlalu banyak untuk kotorannya. Jadi saya sisihkan saja. Yang saya pakai hanyalah bagian-bagian yang bersih dan akan saya potong menjadi 2 atau 3 bagian ya, tergantung ukuran sayur dari pakcoy sendiri. Apakah dia terlalu lembut ataukah dia sudah cukup lumayan besar ya. Nah, di sini akan saya bagi menjadi 3 potong saja untuk ukurannya. Kemudian nanti akan kita rendam dulu beberapa menit, kemudian kita cuci ya. Kita potong dulu semuanya sampai selesai. Nah, ini juga sama aja ya. Jadi untuk telungkapnya harus benar-benar kita bersihkan terlebih dahulu, karena ini sangat penting ya, biar sangat bersih dan nggak ada noda-noda atau kotorannya ya. Prosesnya sama, jadi kita potong untuk bagian ujung. Ini juga potong menjadi 3 bagian saja ya. Kemudian setelah kita potong semua, kita rendam dengan air bersih, kemudian kita cuci ya. Kita cuci sampai benar-benar bersih, dan kemudian nanti kita akan mulai memasak ya. Di sini sudah terlihat untuk bagian ujung bawah, jadi kotorannya sudah nggak ada ya. Nanti kita akan bilas lagi, dan ini benar-benar saya sarankan ini dicuci minimalnya 3 kali ya, biar benar-benar bersih untuk kotorannya ya. Jadi kita cuci, kemudian nanti akan kita bumbuin ya. Nah, ini akan saya bilas dulu beberapa saat lagi, dan setelah kita bilas, jadi langsung saja ya, setelah kita bilas, untuk bumbunya biar tetap fresh ataupun tetap hijau ya, ini kita langsung bumbuin di sayurannya saja. Untuk bahan-bahan dan bumbu-bumbunya kita langsung taruh saja. Di sini saya masukkan angciu, ini 1 sendok teh saja. Kemudian saya masukkan kecap ikan ya, saya menggunakan 1/4 sendok teh saja. Dan kemudian saya masukkan kecap asin, ini juga sama 1/4 sendok teh saja.
Dan akan saya masukkan gula pasir. Ini 1/4 sendok teh saja. Kemudian saya tambahkan untuk garam, ini sedikit sekali ya. Ini sepucuk aja. Jadi untuk garamnya sedikit saja dan secukupnya saja. Dan akan saya tambahkan chicken powder ya, 1/4 sendok teh. Dan juga saya berikan lada bubuk, ini secukupnya saja. Kemudian saya tambahkan saus tiram, ini 1 sendok teh. Dan untuk yang terakhir ya, ini saya tambahkan bawang putih yang sudah saya cincang, ini 1 sendok teh saja. Inilah kenapa untuk sayuran tetap hijau dan tetap fresh ya, karena bumbunya masih dalam sayuran. Karena untuk jenis pakcoy ini sangat mudah untuk matang. Dan di sini saya siapkan kuali yang sudah cukup panas ya. Kita masaknya sebentar saja. Dan saya sarankan untuk yang belum biasa gunakan api pelan saja ya. Di sini kalau saya biasa menggunakan api yang cukup besar ya. Kita panaskan dulu wajahnya dan saya masukkan langsung sayurannya. Kita ratakan. Dan untuk proses ini kita benar-benar cepat ya. Kalau terlalu lama nanti lembek dan hitam ya. Jadi kita mesti cepat biar sayurannya tetap warnanya hijau ya. Kalau terlalu lama nanti kusut dan warnanya kurang bagus. Nah, ini beberapa menit saja sudah matang, karena untuk sayuran pakcoy sangat gampang ya untuk matang. Ini sudah saya angkat. Nah, seperti inilah pakcoy saus tiram ya. Jadi untuk proses memasaknya sangat mudah dan sangat gampang. Dan untuk proses pengapiannya ya, pemakaian penggunaan kompornya, saya sarankan itu sesuai kebutuhan masing-masing saja. Kalau saya di sini sendiri untuk di restoran, jadi saya memakai api yang sangat cepat dan lumayan besar ya. Tapi untuk teman-teman semua di rumah bisa juga menggunakan api yang kecil, yang penting dalam kondisi kuali yang sudah cukup panas ya. Oke, itu trik dan tips serta resep dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.